Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini kami kelompok 4 bakal mempresentasikan tentang diskusi kami yaitu tentang beer game. Anggota kelompoknya ada Yuli, Apriyadi, ada saya sendiri Karisma, ada Excel, ada Shena. Lanjut, apa itu beer game? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu beer game. Beer game merupakan permainan yang mencoba untuk mensimulasikan bagaimana itu ball whip, efek yang terjadi, efek atau disebut itu efek cambuk banteng, yaitu penggelembungan informasi atau distorsi informasi karena tidak ada koordinasi dalam supply chain. Menjadi alat simulasi untuk mengetahui ball whip, efek hanya menggunakan satu jalur rantai, pasok dan satu pasar. Ada tujuannya yaitu untuk mengajarkan berbagai konsep dan keterampilan yang relevan untuk operasi perusahaan. Nah, beer game ini membantu peserta memahami bagaimana keputusan di satu bagian dari rantai pasokan dapat berdampak pada bagian lainnya. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dalam rantai pasokan nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya adalah stakeholder dalam beer game. Yang pertama ada retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Lanjut, alur permainan. Alur permainan ini beer game itu simulasi yang memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas tantangan yang muncul dalam mengelola supply chain. Nah, pertama-tama kita mulai dengan product flow, di mana dalam permainan ini product flow itu dimulai dari manufaktur atau pabrik, di mana produk itu diproduksi. Kemudian diangkut ke distributor yang kemudian didistribusikannya ke wholesaler. Nah, pada akhirnya produk tersebut sampai ke retailer yang akan menjualnya kepada pelanggan akhir. Nah, alur ini mencerminkan perjalanan fisik produk melalui supply chain, di mana selanjutnya itu ada mengenai order flow, di mana di awal permainan ini setiap bagian dari supply chain membuat perkiraan permintaan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Permintaan ini kemudian dikomunikasikan ke tahap berikutnya dalam supply chain sebagai order. Nah, namun karena ada keterlambatan dalam pemrosesan atau delay pesanan dan pengiriman, pesanan yang sebenarnya mungkin berbeda dari perkiraan awal. Ini bisa mengakibatkan overstock atau stock out di setiap tahap rantai pasokan. Nah, kunci dari permainan ini adalah untuk mengelola supply chain dengan efisien sehingga rantai pasokan berjalan lancar tanpa terlalu banyak stok yang tidak perlu. Ini mengajarkan kita pentingnya kolaborasi, komunikasi yang baik, dan pemahaman yang kuat tentang bagaimana setiap bagian rantai berdampak pada yang lainnya. Next. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam permainan beer game ini. Istilah pertama ada incoming delivery. Incoming delivery merupakan tempat untuk pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream stage atau hulu. Kemudian istilah yang kedua ada available. Available merupakan jumlah barang tersedia pada minggu ini, dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Kemudian yang ketiga ada incoming order atau new order, yaitu tempat untuk pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream, stage, atau hilir. Kemudian istilah keempat ada to ship, yaitu jumlah barang yang akan dikirim minggu ini dihitung dengan penjumlahan back order minggu sebelumnya dan incoming order minggu ini. Kemudian yang kelima ada your delivery, yaitu jumlah barang yang siap dikirimkan berdasarkan available to ship, kecuali available tidak memenuhi to ship. Kemudian yang keenam ada backlog, yaitu jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan. Kemudian yang ketujuh inventory, yaitu stok barang di gudang setelah pengiriman. Yang kedelapan outgoing order, melakukan order ke alur atas, contohnya seperti sebagai distributor melakukan pemesanan ke manufaktur, diambil berdasarkan keputusan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada cost, yaitu total biaya dari jumlah inventory dikali inventory cost dan back order dikali back order cost pada setiap minggu bila memiliki back order pada minggu itu. Mungkin untuk perhitungan dalam tiap istilah ini akan dijelaskan pada slide pengisian playsheet. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan playsheet. Nah, playsheet ini merupakan lembar yang dibuat oleh kita, terutama kita yang akan mengisi di permainan beer game. Jadi setiap kita melakukan transaksi per week-nya, itu kita harus mencatatnya di playsheet-nya setiap week-nya. Nah,
dalam playsheet ini itu wajib dikerjakan oleh para stakeholder di dalam permainan beer game. Untuk format dari playsheet-nya ini itu sama untuk 4 stakeholder, yaitu manufaktur, distributor, retailer, sama wholesaler. Nah, sesuai dengan yang di layar, itu sudah terlihat bahwa gambaran terkait playsheet yang harus kita isi kalau semisal kita tuh ingin melakukan simulasi di permainan beer game. Nah, adapun kolom yang harus ada di playsheet itu yang pertama adalah kolom weeks, di mana total week yang akan kita gunakan selama permainan. Kemudian yang kedua itu adalah incoming delivery. Untuk incoming delivery itu menjadi tempat dalam pengiriman barang yang masuk yang berasal dari hulu. Kemudian yang ketiga itu available. Nah, available ini berisi dari jumlah barang yang tersedia. Dengan cara fokusnya yaitu menjumlahkan inventory minggu sebelumnya dengan inventory delivery minggu ini. Kemudian untuk yang di kolom 4 itu adalah incoming order. Nah, di incoming order ini itu terkait dengan penerimaan order dari stakeholder sebelumnya. Yang kelima itu adalah to ship. Nah, untuk to ship ini itu dapat dihitung dengan cara menjumlahkan back order minggu sebelumnya dengan incomer order minggu ini. Kemudian kolom yang keenam itu adalah your delivery. Itu merupakan total barang yang akan kita kirimkan. Yang selanjutnya itu adalah backlog. Nah, di backlog itu merupakan kolom di mana terdapat pesanan yang kurang sesuai dengan yang dipesan oleh customer. Kemudian kolom yang ke-9 atau outgoing order. Kolom yang selanjutnya itu adalah inventory. Inventory itu berisi stok barang yang ada di gudang setelah dilakukannya pengiriman. Kemudian ada kolom outgoing order. Nah, untuk outgoing order itu merupakan kolom yang dilakukan order ke alur setelahnya yang didasarkan pada ketentuan kelompok, ketentuan dari sistem beer game. Kemudian kolom yang terakhir itu adalah kolom cost atau harga. Nah, di kolom harga ini itu kita dapat mencarinya, jumlahkan inventory di back order dikali dengan back order cost. Untuk biaya inventory cost dan back order cost pada simulasi yang kelompok kami paparkan nanti, itu punya ketentuan bahwa untuk inventory cost-nya itu adalah $2 dan untuk back order cost-nya itu adalah $5. Mungkin sekian dari saya untuk terkait dengan pengisian playsheet. Selanjutnya adalah simulasi bermain dari kelompok kami yang akan masuk ke platform dari beer game-nya langsung. Baik, untuk memainkan game ini kita langsung ke websitenya saja. Lalu setelah itu kita create dan setting permainannya sesuai selera. Berikut sudut pandang retailer pada saat bermain di mana kita isi terlebih dahulu pada week 0 untuk bagian inventory, available, dan sisanya 0, lalu pada kita isi outgoing order sesuai dengan manajemen kalian dan tinggal pencet checklist dan tunggu untuk stakeholder yang lain pencet checklist. Setelah itu kita bisa lihat pesanan dan pengiriman yang datang. Pada retailer, distributor dan wholesaler akan mendapat income delivery pada week 1 tapi beda dengan manufaktur yang akan mendapat income delivery pertama pada minggu ketiga. Isi semuanya ke dalam sheet dan hitung sisa stok yang ada pada tiap stakeholder. Jadi pada permainan ini stakeholder retailer akan dapat order dari pelanggan lalu ia akan meminta pesanan kepada wholesaler, dan wholesaler akan minta pesanan kepada distributor, dan distributor meminta pesanan kepada manufaktur. Jadi dari week ke week ke depan kita akan mengatur rantai pasok dengan tujuan barang yang dikeluarkan banyak serta harga cost yang minimal, dan itulah kita bermain game ini sampai week ke-10. Baik, kita sudah melihat simulasi sebelumnya mengenai simulasi supply chain management menggunakan software atau web beer game. Nah, dari
simulasi tersebut didapatilah hasil dari keempat stakeholder, di mana terdapat 10 week yang kita jalani, di mana pada bagian retailer di sini dari week 0 itu stok awalnya yaitu available sebanyak 12 produk, dan di sisanya 0 selain inventory karena stoknya tidak terpakai, tidak ada pesanan yang masuk, tidak ada pesanan yang keluar. Nah, tapi di week 0 di bagian retailer memesan order 4 produk ke wholesaler. Jadi 4 outgoing order ini akan masuk ke bagian wholesaler nantinya. Lalu di week 1 dilanjutkan di week 1 incoming delivery-nya tetap 0 dan available-nya 12 karena tidak ada incoming, jadi tetap 12, dan incoming order ini sudah masuk 4 di week pertama. Maka to ship-nya yaitu pengantaran delivery-nya juga 4 semuanya, tidak ada backlog karena 4 itu masih sesuai dengan available stock yang ada. Jadi tersisa inventory-nya 8. Dan di sini bagian retailer mereka pun memesan lagi ke wholesaler sebanyak 4 produk. Lalu di week kedua juga begitu. Incoming delivery-nya sudah masuk 4 karena dari week 0 bagian retailer telah memesan 4 produk. Jadi sudah masuk ke income delivery di minggu kedua. Lalu available-nya jadinya tetap 4. Incoming ordernya 4 dari customer masuk, dan inventornya berkurang jadi 8, dan begitu seterusnya sampai di week ke-10. Nah, di bagian cost inilah tertata jumlah harga yang telah bagian retailer pakai. Jadi harga ini merupakan dari jumlah inventory, di mana per produk di dalam inventory itu harganya $2 ditambah dengan backlog yang harganya $5. Tapi karena backlog saya di sini masih 00, cuma di bagian week 10 yang ada, jadinya bisa tertata di manage keuangannya dengan minimum, dengan nilai yang minimum, dan didapatilah total cost-nya itu $170. Nah, itu bagian retailer. Berikutnya di bagian wholesaler. Ya baik, untuk di bagian wholesaler sendiri itu mendapatkan orderan dari retailer sebelumnya. Nah, orderan itu semua masuk ke dalam incoming order. Nah, selanjutnya untuk memenuhi stok dari wholesaler sendiri itu selain memesan produk dari distributor. Nah, untuk di week pertama wholesaler itu memesan sebanyak 10 produk ke distributor, mana akan masuk setiap 2 minggu sekali untuk pemesanan produk itu sendiri. Nah, selanjutnya setiap kali ada pemesanan masuk incoming order dari retailer itu langsung masuk dan juga langsung dikirimkan kepada retailer itu kembali. Nah, seperti yang dilihat di week pertama, retailer sudah memesan sebanyak 4, sama seperti di outgoing yang dia tuliskan, yaitu pesanannya 4, mana jadi to ship-nya 4, your delivery-nya 4, dan inventory sisa dari hasil yang dimiliki di gudang yaitu sisa 8. Nah, selanjutnya sama step seperti itu, dan hasil yang didapatkan untuk total cost dari wholesaler itu sendiri adalah $200. Ini bisa dilanjutkan ke teman saya untuk distributor. Yang selanjutnya setelah dari wholesaler itu stakeholder yang ketiga itu adalah distributor. Nah, dari distributor ini itu kita mulainya itu di week kedua, teman-teman. Nah, di week pertama atau di week 0 terlebih dahulu itu di week 0. Di week 0 sendiri itu kita belum punya pesanan, yaitu tertulis incoming delivery-nya itu adalah 0. Kemudian nanti available-nya itu masih, karena belum ada pesanan jadi available-nya itu masih utuh yaitu 12. Kemudian incoming order-nya itu 0, to ship-nya juga masih 0, your delivery dan backlog-nya itu sama 0. Kemudian inventory itu 12 masih sama dan available, stok di gudang. Kemudian outgoing ordernya itu ada 3.
Kemudian untuk cost-nya itu ada $24. Nah, untuk cost sendiri ini itu didapat dari inventory dikali harga inventorinya. Untuk harga inventorinya itu ada $2, kemudian ditambah dengan backlog. Karena backlog yang week 0 itu nggak ada backlog, berarti 0, kemudian dikali dengan harga backlognya itu ada 5, sehingga untuk week ke 0 itu $24 untuk harganya. Nah, kemudian di week ke pertama itu incoming delivery-nya itu 0, kemudian available-nya itu 12. Nah, incoming order-nya itu ada 10, to ship-nya itu 10, dan your delivery-nya itu 10. Jadi antara incoming order, to ship, dan juga your delivery itu tiganya itu sama. Kemudian backlog-nya itu 0, kemudian inventory-nya itu masih ada 2, di sisa stok barang di gudang, outgoing ordernya itu 1, dan cost-nya menghasilkan $4. Nah, di week kedua ini distributor itu ada incoming delivery. Incoming delivery-nya itu senilai 3, kemudian available-nya itu sisanya ada 5. Nah, untuk incoming order itu ada 7, begitu pula dengan to ship dan juga your delivery itu juga 7. Nah, di week kedua ini mungkin ada yang dapat kita simak baik-baik ya teman-teman. Nah, ini itu ada memunculkan backlog. Nah, backlog sendiri itu kan jika pesanan yang masuk itu tidak dapat terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan. Jadi intinya backlog itu akan muncul ketika pesanannya itu tidak sesuai sama yang dipesan. Nah, di week kedua ini contohnya yaitu pesanannya itu nggak sesuai, di mana dia itu mintanya 7, tapi yang tersedia itu hanya cuma 5, sehingga nanti memunculkan backlog. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk week kedua ini memunculkan backlog senilai 2. Tapi kalau ini merupakan salah satu kejadian yang di MA system gitu ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengalami backlog dan juga tidak dapat mengalami backlog gitu. Kebetulan untuk yang distributor ini di week kedua ada backlog senilai 2. Kemudian di inventory-nya itu 0, outgoing order-nya itu 8, dan cost-nya itu 10. Begitupun selanjutnya sampai ke week ke-10 ya teman-teman. Sehingga untuk stakeholder di distributor ini menghasilkan total cost itu senilai $136. Sekian dari stakeholder dari distributor, bisa dilanjutkan oleh manufaktur. Baik, selanjutnya bagian terakhir yaitu stakeholder manufaktur merupakan hulu dari seluruh supply chain management pada data ini. Yang pertama pada week 0 untuk incoming delivery pada stakeholder manufaktur, week 0 sampai week 2 akan dikosongkan jadi 0, nanti akan terisi pada week 3. Selanjutnya masih pada week 0, available-nya karena di MA sistemnya stoknya terdapat 12, maka available-nya di sini 12. Untuk incoming ordernya di sini distributor belum pesanan 0. Selanjutnya barang yang saya kirimkan juga belum ada 0. Your delivery-nya juga masih 0. Backlog-nya juga pada MA system masih 0. Untuk inventory didapat dari rumus available kurang to ship, 12 kurang 0 menghasilkan 12. Untuk outgoing ordernya saya memesan 5. Selanjutnya cost atau total biayanya di sini akan berubah menjadi $24. Selanjutnya pada week 1 incoming delivery masih 0. Available-nya di sini berubah menjadi 12. Didapat dari inventory last week ditambah incoming delivery, 12 tambah 0 menghasilkan 12. Selanjutnya incoming order pada week pertama distributor mengirimkan pesanan sebanyak 3. Barang yang dikirimkan, yang siap dikirimkan juga sebanyak 3, yang delivery-nya juga sebanyak 3. Selanjutnya backlog pada MA sistemnya masih 0. Inventory-nya
berubah menjadi 9, didapat dari 12 kurang 3 menghasilkan 9. Outgoing ordernya saya memesan 3. Selanjutnya cost total biayanya berubah menjadi $18. Masuk pada week kedua, incoming delivery-nya masih 0. Available-nya berubah menjadi 9, didapat dari 9 ditambah 0 menghasilkan 9. Incoming ordernya, distributor mengirim pesanan sebanyak 1, jumlah barang yang akan dikirim sebanyak 1, dan barang yang saya dikirimkan juga sebanyak 1. Untuk backlog-nya sendiri di sini masih 0. Selanjutnya inventory berubah menjadi 8. Outgoing ordernya di sini saya memesan sebanyak 6, dan cost atau total biayanya menjadi $16. Selanjutnya masuk pada week ketiga. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa week ketiga di sini pada stakeholder manufaktur sudah harus mengisi pada bagian incoming delivery-nya. Incoming delivery pada week ketiga ini didapat dari outgoing order atau pesanan yang saya pesan pada week 0. Jadi untuk pesanan yang masuk ke stakeholder manufaktur itu akan masuk sebanyak tiap 2 kali, tiap 2 minggu. Jadi sebagai contoh pada week keempat juga di sini akan menerima incoming delivery dari outgoing order week pertama. Selanjutnya available pada week 3 tadi di sini menjadi 13, ditambah dari inventory minggu terakhir sebanyak 8, ditambah incoming delivery sebanyak 5 menjadi 13. Kemudian distributor mengirimkan pesanan kepada manufaktur sebanyak 1, kemudian jumlah barang yang akan dikirimkan juga sebanyak 1, dan barang yang siap dikirimkan juga sebanyak 1. Untuk backlog-nya pada MS System masih 0, dan inventory-nya di sini berubah menjadi 12. Dan outgoing order yang akan saya pesan sebanyak 4, dan cost total biayanya sebanyak $24. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk penjelasan terkait alur supply chain management pada stakeholder manufaktur. Untuk rumus pada minggu-minggu selanjutnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan pada income delivery-nya ini didapat dari outgoing order 2 minggu yang lalu. Dan hasil cost atau total biaya dari week 0 sampai week 10 di sini sebesar $282. Dan ini per stakeholder manufaktur memiliki total cost yang paling tinggi dibandingkan stakeholder lainnya. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan. Oke, sekian dari kami kelompok 4 yang sudah melakukan beer game ini sebagai bentuk pembelajaran manajemen stok di sepanjang rantai pasokan. Sekian dari kami, terima kasih.